Kita akan membahas persamaan logaritma bagian yang kedua dari buku Mandiri halaman 63. Kita mulai dari nomor 17. Soal ini ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma dengan soalnya sebagai berikut. 2 log buka kurung X dikurang 3 ditambah 2 log buka kurung X dikurang 1 sama dengan 2 log buka kurung X ditambah 3. Nah, di sini kita menggunakan sifat penjumlahan menjadi perkalian ya. Nah, sifatnya begini. A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Oke ya. Nah, inilah kita mulai menggunakan ini. Numerusnya kan yang ini ya. Yang ini ya. Nah, inilah yang kita kalikan sehingga kemudian di sini kan basisnya kan sudah sama ya. Berarti boleh kita kalikan masing-masing numerusnya. Oleh karena itu 2 log buka kurung sini X dikurang 3 dikalikan dengan X dikurang 1 kemudian 2 log X ditambah 3. Nah, di sini kita coret 2 lognya ya, karena sudah sama, kita coret 2 lognya, sehingga tinggallah yang ini, itu X dikurang 3, X dikurang 1 sama dengan X ditambah 3. Nah, yang ini tentu kita kuadratkan ya. Nah, ini X dikali X adalah X kuadrat. Kemudian, yang di sini, negatif 3 ditambah negatif 1 adalah negatif 4 ya. Berarti di sini kita kurang 4X. Kemudian ini kita kalikan ya. Negatif 3 dikali negatif 1 adalah tambah 3 jadinya. Sini tambah 3 sama dengan X ditambah 3. Nah, yang ini tentu kita pindahkan ya. Sehingga X kuadrat dikurang 4X dikurang X ditambah 3. Nah, sebenarnya yang ini sih sudah dapat kita coret ya. Ini ya. Nah, begitu. Karena sama ya. Nah, berarti ini sama dengan 0 saja. Begitu ya. Sehingga di sini kita perolehlah X kuadrat dikurang 5X sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan sehingga menjadi sini X buka kurung X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh nilai X-nya itu ada 2 ya. Untuk yang ini, yang X saja berarti itu hubungannya dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Kemudian yang ini, itu adalah X. Karena di sini negatif, berarti dia sama dengan jadinya positif ya. Nah, tapi tidak serta-merta kedua nilai X ini itu menjadi himpunan penyelesaian ya. Nah, oleh karena itu kita ambil dari numerus yang paling kecil ya. Yang paling kecil ya. Numerus yang paling kecil itu adalah yang ini ya. Yang ini kalau kita ambil itu yang ini. Nah, yang ini ya. Berarti kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan kemari. Itu X dikurang 3. Ini harus lebih besar dari 0 ya. Ini harus lebih besar dari 0. Nah, kita masukkan dia itu nolnya. Ya, masukkan nolnya. Berarti ini 0 dikurang 3. Apakah ini lebih besar dari ini kan negatif 3 ya. Gitu ya. Negatif 3 ya. Berarti ini nggak boleh. Jadi dia harus ini itu X dikurang 3 ini harus lebih besar dari 0. Gitu ya. Sedangkan ini itu sama dengan negatif 3 gitu ya. Jadi dia nggak bisa sebagai himpunan penyelesaian ya.
Kemudian coba kita masukkan yang X sama dengan 5. Apakah bisa? X dikurang 3 sama dengan 5 dikurang 3. Ini kan sama dengan 2 ya. Berarti dia sudah lebih besar dari 0 ya. Berarti yang ini tidak memenuhi ya. Sedangkan yang ini memenuhi. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya adalah 5 saja. Nah, inilah yang menjadi himpunan ya. Nah, coba kita perhatikan pilihan gandanya ya. Nah, di sini itu jawabannya adalah D ya. D. Jadi bukan B ya, bukan B ya, tapi jawabannya adalah D. Nah, beginilah ya cara menjawab soal bentuknya yang seperti ini ya. Kita membahas nomor 19. Di sini yang ditanyakan adalah tentang himpunan penyelesaian dari soal sini 2 log kurung X dikurang 4 ditambah 2 log X dikurang 6 sama dengan 3. Nah, yang tadi itu setelah sama dengan itu tetap ada variabel ya. Tapi di sini tidak ada variabel. Tapi dia adalah sebuah angka atau konstanta atau hasilnya gitu ya. Nah, bagaimana cara menjawab ini? Sebenarnya bentuknya sama seperti nomor 17 tadi ya. Nah, ini kita kalikan saja, yaitu 2 log kurung di sini X dikurang 4, X dikurang 6. Kemudian kita tutup. Nah, di sini kan dia atau tulis saja sama dengan 3 dulu ya. Nah, kita sekarang masuk ke bentuk umum seperti ini. A log B itu sama dengan C. Maka tentulah B sama dengan A pangkat C gitu ya. Nah, itulah yang kita gunakan untuk menjawab bagaimana supaya logaritmanya itu kita hilangkan. Sehingga di sini kita peroleh X dikurang 4, X dikurang 6 sama dengan ini 2 ya gitu ya. Ini 2, ini ada 3 gitu ya. Nah, kita taruh di sini 3. Terkadang siswa itu banyak yang salah ya. Ada itu teman-teman kalian Bapak lihat sama mengerjakan soal, dia menggunakan 3 berpangkat 2 ya. Tentu ini salah ya. Salah. Tetapi yang benar adalah 2 berpangkat 3 ya. Gitu ya. Nah, di sini kita lanjutkan, ini kita kali ya. Maka yang ini adalah X kuadrat. Kemudian yang ini kita jumlahkan ya. Sehingga di sini dia kita jumlahkan, itu kan negatif 4 dikurang 6 kan negatif 10 ya. Berarti sini negatif 10X gitu ya. Kemudian yang ini kita kalikan ya, kita kalikan. Kali, ini kali, yang ini jumlah gitu ya. Nah, ini kita kalikan ya. Berarti negatif 4 dikali negatif 6 adalah tambah 24 gitu ya. Di sini sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, ini kita lanjutkan ya. X kuadrat dikurang 10X. Di sini 24 dikurang 8 adalah 16 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini yang perlu kita faktorkan ya. Ya, ini X kita kurang dulu ya. Nah, begini nih. Kira-kira kalau dia dijumlahkan itu negatif 10, sementara dikalikan dia adalah 16, berarti itu adalah berapa ya? Itu 2 dengan 8 ya. Nah, 2 dengan 8. Nah, jadi saat kita jumlahkan itu negatif 2 dengan negatif 8 adalah negatif 10. Sementara saat kita kalikan, dia adalah plus 16. Berarti yang ini sudah tepat ya. Nah, yang ini kita ambil dulu nilai X-nya ya. Berarti yang ini itu adalah X sama dengan 2 gitu ya. Sedangkan ini X sama dengan 8 ya. Jadi kalau kita jabarkan sebenarnya itu kalau masih ada yang bingung ya, itu kan X dikurang 2 kan sama dengan 0.
Berarti ini kita pindahkan negatif 2-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, demikian juga dengan X dikurang 8 itu sama dengan 0. Berarti X sama dengan 8. Begitu caranya ya. Nah, ini perlu kita uji dulu apakah nilai X ini yang mana yang menjadi himpunan penyelesaian. Oleh karena itu kita harus tes. Nah, kita ambillah yang negatifnya yang paling tinggi ya. Berarti yang ini ya, negatifnya yang paling tinggi ya. Nah, ini harus kita tes ya. Nah, di sini kita tes dulu. Itu X dikurang 6 itu sama dengan berapa gitu ya. Nah, saat kita masukkan 2 ya. Saat kita masukkan 2, katakanlah ini itu 2 ya. Nah, berarti nih 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4 ya. Berarti yang ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi ya. Nah, sekarang kita masukkan dengan X dikurang 6 ini dengan 8 dikurang 6. Ini kan sama dengan 2 ya. Berarti ini benar. Ya. Berarti inilah yang menjadi himpunan penyelesaian. Ya, berarti HP sama dengan 8. Inilah menjadi himpunan ya. Nah, coba kita cek apakah jawaban yang mana ya. Berarti ini jawabannya adalah E ya. Oke, yang inilah menjadi himpunan penyelesaian ya. Beginilah caranya menjawab soal ini ya. Sekarang kita membahas nomor 21 ya. Soalnya tetap juga mencari himpunan penyelesaian dengan soal berikut ya. Itu 2 log, ini semuanya basisnya 2 ya. X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 2 log kemudian 2X kuadrat dikurang 2 gitu ya. Tapi di sini untuk numerusnya itu kuadrat ya. Oke. Yang ini karena sisi kanan sisi kirinya masing-masing sudah sama ya. Antara yang ini dengan yang ini sudah sama, ya udah tinggal coret aja ya. Nah, kemudian kita tinggal tulis numerusnya ya, yaitu X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 2X kuadrat dikurang 2. Nah, yang ini ya, jadi dalam mengerjakan soal ini, kita harus pilih cara yang lebih bagus ya, supaya nanti kita memperoleh hasil yang cukup cepat gitu ya. Nah, di sini dapat kita buat bentuknya seperti ini. X di sini kan ini adalah seperti ini ya, supaya lebih paham. Di sini X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ya. Nah, ini kan dapat kita buat menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Itu bisa ya. Jadi nanti saat kita jabarkan ini, dia akan kembali ke bentuk ini gitu ya. Nah, jadi harus bisa ya membuat seperti itu. Jadi di sini dikurang 1 kuadrat sama dengan. Demikian juga yang ini. Nah, yang ini tuh kan saat kita buat ini adalah 2, kemudian di sini X kuadrat dikurang 1 ya. Nah, sedangkan di sini X kuadrat dikurang 1 ini sama dengan X ditambah 1, X dikurang 1 ya. Sehingga dapatlah kita buat menjadi seperti ini. Sini X dikurang 1 kuadrat dikurang ya. Jadi ini kita tulis ini ya. Ini X tambah 1, kemudian X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini sudah dapat kita buat menjadi seperti ini ya. Jadi dia kan sudah yang sama itu kan yang ini ya. Sama dengan yang ini gitu ya. Ya sudah sama. Oleh karena itu kita taruh keluar. Ya, ini X kurang 1 keluar. Nah, tinggallah satu lagi di sini kan. X kurang 1 di sini tinggal ya. Kemudian tinggallah yang ini lagi. 2 buka kurung X ditambah 1 tutup kurung sama dengan 0. Nah, tinggallah kita kurangkan yang di dalamnya. Berarti X dikurang 1. Kemudian di sini kita buat X dikurang 1 dikurang 2X dikurang 2. Nah, begitu ya. Sehingga kita peroleh X kurang 1. Nah, kita kurangkan ini. Berarti ini negatif X ya. Kemudian negatif 3 gitu ya. Nah, begitu. Sehingga walaupun ini negatif ya, jadi ini dapat kita kali ya.
kita kali di sini ya, kita kali negatif 1 gitu. Tapi kalinya hanya yang ini saja ya. Nggak usah semuanya gitu ya. Nah, setelah kita kalikan, kita peroleh X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita peroleh ya. Sehingga yang ini adalah X sama dengan 1, sedangkan yang ini adalah X sama dengan negatif 3. Nah, begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus tes dulu ya. Tes dulu yang mana yang menjadi himpunan penyelesaian. Jadi jangan serta-merta kita mendapatkan nilai X, tetapi tidak kita uji. Nanti bisa salah ya. Nah, kita uji dulu ya. Kita uji dulu ke setiap numerusnya ya. Nah, kalau kalian kita coba dulu untuk yang di sini ya. Kita masukkan X sama dengan 1 ke sini. Yaitu X dikurang 1 kuadrat. Itu yang ini kan sama dengan yang ini ya. Nah, oleh karena itu kita uji di sini. Kita masukkan. Ya, baca di sini. 1 dikurang 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti 1 ini jelas tidak bisa ya. Nah, jadi nggak usah dicari lagi untuk yang numerus yang kedua. Yang ini. Nggak usah lagi ya. Udah jelas sudah 0. Nah, ingat syaratnya ya, bahwa numerus atau basis itu tidak boleh 0. Harus lebih besar dari 0. Dan juga syarat lainnya ya. Jadi tentu yang ini tidak memenuhi ya. Nah, berarti kemungkinan besar yang negatif 3 yang memenuhi ya. Tapi coba kita tes dulu ya. Oke, coba kita masukkan. X sama dengan negatif 3, kita masukkan ya. Di sini X dikurang 1 kuadrat sama dengan negatif 3 dikurang 1 kuadrat sama dengan, berarti di sini kan negatif 4, berarti 16 ya. Nah, kita tes lagi untuk yang di sini 2x kuadrat dikurang 2 gitu ya. Sama dengan, yang ini sudah jelas ya. Bahwa di sini 2 dikali negatif 3 kuadrat dikurang 2. Ini kan 2 dikali 9 dikurang 2 ya. Tentu ini lebih besar dari 0 ya. Jadi nggak usah lagi kita lanjutkan ya. Berarti himpunannya adalah yang negatif 3 ya. Nah, di sini HP atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3. Nah, inilah yang menjadi jawabannya ya. Nah, coba kita cek jawabannya yang mana ya. Yang ini adalah A. Nah, begitu ya. Jadi, kesimpulan di sini adalah tidak setiap nilai X yang positif itu sebagai himpunan. Nah, bisa jadi juga nilai X yang negatif yang menjadi himpunan ya, gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Gitu. Tidak mutlak nilai X yang positif menjadi himpunan penyelesaian ya. Seperti kasus nomor 21 ini. Ternyata nilai X yang negatif yang menjadi himpunannya. Oke ya, nah, begitulah cara menjawab soal ini ya. Nah, coba kita jawab dengan cara yang lain ya. Maksudnya soal ini kita buat dengan jangan seperti ini gitu. Coba kita lanjut ya. Coba kita lanjut dengan cara yang lain ya. Jadi tetap nomor 21 ya. 2 log X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 2 log di sini 2X kuadrat dikurang 2. Nah, ini tadi kita coret ya. Nah, kita lanjut kemari langsung. X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 2X kuadrat dikurang 2. Nah, ini kita pindahkan ya ke sebelah kiri ya. Nah, kita pindahkan ke sebelah kiri, tetapi sayang banget kalau kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Karena di sini kan ada 1 ya, sedangkan di sini itu coba ya dulu ya. Di sini 1 ya. Nah, sedangkan di sini kan 2. Nah, kalau ini kita pindahkan kemari, otomatis nanti jadi negatif ya. Nah, alangkah baiknya kita buat pindahkan ini kemari gitu ya. Nah, itu lebih bagus ya. Nah, oleh karena itu jadinya begini ya. 2x kuadrat dikurang 2 dikurang x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Ya. Jadi semuanya ini kita pindahkan ke sebelah kanan gitu. Sehingga yang negatif menjadi positif dan yang positif menjadi negatif gitu ya. Oke. Sehingga di sini saat kita kurangkan yang ini itu kan menjadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat berarti 1 ya. Berarti sini x kuadrat.
Kemudian tinggal yang ini ya. Nah, untuk yang variabel X-nya ya, berarti ditambah 2X. Kemudian yang ini. Yang ini ya. Nah, berarti di sini adalah negatif 3 sama dengan 0. Coba kita faktorkan ini. Nah, berarti X kita perlu kurang ya. Berarti di sini tentu ada 3 jelas ya. Ada 3 jelas di sini. 3, kemudian 1. Nah, di sini kan angka yang untuk B-nya itu kan positif ya. Berarti yang di sini jelas positif gitu ya. Nah, ini berarti kita dapatkanlah nilai X sama dengan negatif 3. Sedangkan yang ini adalah X sama dengan 1. Nah, ini berarti yang tadi sudah kita ketahui bahwa himpunannya adalah yang ini ya. Nah, sementara yang ini tidak memenuhi ya. Nah, begitulah ya caranya ya. Sehingga himpunannya tetap sama, yaitu X sama dengan negatif 3. Begitu ya caranya ya. Nah, jadi yang ini nggak perlu lagi kita buktikan ya, karena sudah tadi di sini ya. Nah, jadi terserah milih yang mana yang paling enak ya. Oke, sampai di sini pembahasan nomor 21. Kita lanjutkan untuk pembahasan nomor yang lain ya. Kita membahas nomor 23. Soalnya begini. Nilai X yang memenuhi persamaan logaritma dari ya. Di sini 3 log X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 1. Ya. Oke. Nah, yang ini tentu kita menggunakan ya logaritma menjadi eksponen ya. Nah, sehingga yang ini adalah numerus, berarti di sini itu X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan. Sedangkan yang ini itu adalah bilangan pokok, berarti di sini 3 gitu ya. Sedangkan yang ini adalah hasilnya ya. Berarti di sini pangkat 1 gitu ya. Nah, berarti yang ini X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 3 gitu ya. Nah, oleh karena itu seluruhnya kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Sehingga X kuadrat dikurang 4X, 4 dikurang 3 ya. Sini 4 dikurang 3 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, ternyata soal ini tidak bisa kita faktorkan ya. Jadi kita tes dulu gitu, atau lebih jelasnya kita tes dulu ya. Nah, di sini kan itu X, kita buat warna yang lain dulu ya. Nah, begini ya. X kuadrat dikurang 4X tambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini kita peroleh itu 1 ya, kemudian di sini ada 4, kemudian di sini ada, atau kita buat dulu dengan warna yang lain ya. Nah, begini. Kemudian ini di sini ya gitu ya. Berarti di sini A sama dengan 1 gitu. Kemudian B sama dengan negatif 4. Kemudian C sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus cari diskriminan ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya tadi negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 1 gitu ya. Nah, berarti di sini 16 dikurang 4. Berarti di sini nilai D-nya adalah 12. Nah, 12 di sini kan tidak bisa kita akarkan ya. Nah, kalau dapat difaktorkan itu kalau seperti ini, D sama dengan K kuadrat. Contohkannya apa? Contoh nih, 2 pangkat 2 gitu ya, atau 4 gitu ya. Jadi kalau dia nilai D-nya itu 4, berarti itu memiliki faktor yang dapat kita faktorkan dengan mudah ya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara menggunakan atau menjawab soal ini? Adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini ya, melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah, gini. Atau boleh juga menggunakan rumus ABC ya. Tapi Bapak gunakan dengan kuadrat sempurna saja gitu ya. Oke. Selanjutnya ini, maka ini X kuadrat dikurang 4X sama dengan negatif 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini
kita buat X dikurang. Nah, 4 ini itu kita bagi dengan 2 ya. Nah, selalu dibagi 2 ya. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, berarti sini kita kuadratin ya. Gitu. Oke, yang ini nih kita kuadratkan. Nah, jadi di sini 1 dulu, kemudian ditambah. Di sini kita kuadratkan. Nah, 2 kuadrat itu ya. Jadi kalau di sini ada 3, berarti di sini tambah 3 kuadrat. Gitu ya. Kalau di sini ada 4, berarti tambah 4 kuadrat. Tidak ada hubungan dengan positif negatif ya, tetap sama gitu ya. Oke. Berarti ini kita hapus saja dulu ya. Oke, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya adalah X dikurang 2 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4. Sehingga di sini kita peroleh adalah X dikurang 2 kuadrat sama dengan 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Maka di sini kita akarkan ya, sehingga X dikurang 2 sama dengan, di sini akar ya, akar 3. Nah, kalau di sini ada kuadrat, kemudian kita akarkan, maka kemungkinannya ada 2 nilainya, yaitu ada positif, ada negatif gitu ya. Kemudian di sini kita pindahkan negatif 2-nya, gitu ya. Sehingga X sama dengan 2 tambah kurang akar 3. Nah, sehingga kita peroleh X-nya itu nilainya ada 2. Nilai yang pertama adalah kita ambil yang positif ya. Nah, berarti sini 2 ditambah akar 3. Kemudian kita ambil yang negatifnya. Itu X untuk yang negatif sama dengan 2 dikurang akar 3. Nah, kira-kira yang mana ini jawabannya ya? Nah, tentu kita harus memasukkannya ke numerusnya ya. Karena di sini basisnya kan sudah angka ya. Sudah angka langsung, sehingga yang ada variabelnya kan terdapat pada numerus. Oleh karena itu kita tes pada numerusnya ya. Nah, numerusnya itu kan yang seperti ini ya. Numerusnya adalah yang ini. Itu X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Gitu ya. Ini kan sama dengan X dikurang 2 ya. Kuadrat sama dengan ya. Nah, di sini ya. Nah, oleh karena itu, ini dapat kita masukkan ya. Dapat kita masukkan. Itu ke sini ya. Kita masukkan yang positif ya. Yang positif kita masukkan. Sini berarti 2 tambah akar 3 dikurang 2 kuadrat sama dengan gitu ya. Kemudian di sini kita, ini kan habis ya, dikurang habis, sehingga di sini ada akar 3 kuadrat. Berarti sini 3 ya. Gitu. 3. Oke, berarti ini bisa ya. Nah, bisa. Sedangkan di sini basisnya itu adalah 3. Berarti 3 log 3 adalah 1. Oke, ini benar ya. Kemudian kita tes lagi untuk yang ini tadi X untuk yang positif ini ya. Ini untuk yang positif. Sekarang kita masukkan untuk yang negatif ya. Yang negatif. Nah, di sini berarti X dikurang 2 kuadrat sama dengan di sini tentu semuanya ini pasti positif ya. Karena dia kuadrat gitu. Oke, tapi kita masukkan aja dulu ya. 2 dikurang akar 3 dikurang 2 kuadrat sama dengan di sini itu adalah negatif akar 3 kuadrat gitu ya. Nah, di sini juga 3 jawabannya ya. Tetapi di sini ya dibuat itu jawabannya adalah kira-kira yang mana di sini yang ada jawabannya. Di sini berarti itu 2 tambah akar 3. 2 tambah akar 3. Nah, di sini yang tersedia adalah D ya. Tetapi sebenarnya himpunan penyelesaiannya itu seluruhnya ya. Nah, jadi di sini himpunan penyelesaiannya itu adalah seluruhnya. Yaitu baik yang 2 dikurang akar 3 atau juga yang 2 tambah akar 3. Kenapa? Karena semuanya lebih besar dari 0. Ini lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0. Dan saat kita masukkan 3 log 3 juga 1 gitu ya. Jadi semuanya benar. Cuman yang tersedia di sini adalah D gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, di sini D ya. Tetapi misalnya nanti ada soal yang tersedia di sini adalah kedua-duanya, maka kita pilih yang kedua-duanya gitu ya. Tapi kalau dibuat satu, pasti tidak ada satu lagi jawabannya itu. Ya, pasti dia hanya memenuhi diisi yang ini atau yang ini gitu. Ya. Tidak mungkin ada pilihannya dibuat A yang ini,
Sedangkan B yang ini tidak ada. Pasti salah satunya kalau diambil satu ya. Diambil satu nilai X-nya gitu ya. Oke, jawabannya adalah D. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk persamaan logaritma bagian yang kedua ini. Kita akan lanjutkan minggu depan persamaan logaritma bagian yang ketiga. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan selalu diulang-ulangi di rumah ya, karena ini kan dapat kita pelajari kemudian karena secara online ya, dapat dilakukan secara online. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya saat nanti di kelas ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita.